Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru di pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 lingkungan dan manfaatnya, yaitu pembelajaran yang ketiga. Sebelum memulai kegiatan ini, kita persiapkan buku kalian dulu. Sebelum memulai kegiatan pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan lancar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih karena pagi hari ini kami dapat bertemu kembali. Berkatilah kami ya Tuhan, agar dapat belajar dengan baik. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial ekonomi di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat luas, mempunyai wilayah perairan yang lebih luas daripada daratan. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara maritim atau negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Nah, antara pulau-pulau itu dihubungkan oleh perairan, baik perairan dalam maupun dangkal dalam bentuk selat atau laut. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi atau kehidupan sosial penduduk di Indonesia. Karena adanya wilayah yang luas dan perairan yang sangat luas, maka menyebabkan penduduk Indonesia mengenal transportasi atau pelayaran. Yang kedua, ada beberapa suku yang hidup di laut. Contohnya ada suku Bajo, ada Bugis. Nah, ada masyarakat yang mendirikan pemukiman di pesisir, di pantai. Terus terjadi pembauran budaya antara budaya lokal dan pendatang. Selain itu, masyarakat jadi mengenal teknologi dari negara lain karena adanya pendatang. Sedangkan pengaruh geografis terhadap kehidupan ekonomi penduduk dengan wilayah luasnya lautan itu, maka sumber daya alam pun melimpah. Contoh komoditasnya yang melimpah adalah ikan, rumput laut, terumbu karang, mineral, dan bahan tambang. Selanjutnya kita akan berbicara tentang cara mengembangkan pokok pikiran menjadi karangan baru. Masihkah kalian mengingat cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf? Nah, ide pokok ada di dalam setiap paragraf. Ide pokok tercantum dalam kalimat utama. Ide pokok dapat ditemukan di awal, tengah, akhir, atau dari awal dan akhir paragraf. Sekarang kita akan belajar langkah-langkah mengembangkan pokok pikiran menjadi karangan baru. Langkah pertama adalah bacalah paragraf dengan teliti, memahami setiap kata-kata yang ada dalam paragraf. Yang kedua, cermatilah kalimat utama setiap paragraf. Yang ketiga, tentukan pokok pikiran setiap paragraf. Yang keempat, rangkailah pokok-pokok pikiran menjadi bacaan yang padu. Yang terakhir adalah tulis karangan dengan bahasamu sendiri yang mudah dipahami dengan menggunakan bahasa baku. Itu merupakan langkah-langkah mengembangkan pokok pikiran menjadi karangan baru. Nah, semua itu langkah-langkah itu dapat kita terapkan dalam pembuatan paragraf baru. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, adanya persatuan dalam keberagaman. Nah, berikut contoh-contoh nilai luhur pada setiap sila Pancasila. Sila pertama, contohnya menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya, harus dihormati setiap pilihan warga negara. Sila yang kedua, menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sila yang ketiga, menunjukkan setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air
serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Sila yang keempat menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Sila yang kelima menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Nah, nilai-nilai ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk evaluasi, silakan nanti kalian mengerjakan soal di Google Form yang akan Bu Guru kirim di Classroom. Silakan segera dikerjakan yang teliti. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini anak-anak. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa bersama, Bu Guru mengingatkan tugasnya harap segera dikerjakan agar kalian tidak menumpuk pekerjaan. Terus jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dan bantu kegiatan orang tua di rumah. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Baik, kami berterima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat belajar hari ini. Tuhan, berkatilah kami, lindungilah kami, berilah kami kesehatan selalu. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya anak-anak. Tetap semangat. Salam sehat selalu, berkah dalam.